Judul karya Pudar, bab 33, penulis Neng Neng. Seorang gadis cantik tengah berada di tengah keramaian hingar-bingar sebuah klub malam. Menghabiskan waktunya seorang diri dengan banyak botol minuman di hadapannya. Sudah tak terbilang seberapa banyak minuman tersebut yang sudah ia habiskan. Kepalanya terasa pening, tubuhnya terasa melayang. Hingga menekan kesadarannya sendiri. Sesekali gadis itu meracau tak karuan dengan tangan membentangkan perasaannya. Papa memberikan semua fasilitas mewah buat gue. Tapi, Papa gak pernah tahu apa yang benar-benar gue mau. Racaunya sendirian. Orang-orang di sekelilingnya terlalu acuh dan terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri. Di antara lautan manusia itu, tidak ada satu orang pun yang mau mendekati gadis itu. Sempurna. Gue benci banget dengan kata itu. Memangnya Papa juga udah bisa sempurna? Papa cuma bisa bikin gue sama Mama nangis. Gue juga mau diperlakukan kayak orang lain, tulus dan apa adanya. Gadis itu mulai mengeluarkan air matanya, masih dengan racauan yang tidak jelas, hingga tanpa sadar seorang pemuda jangkung telah duduk di sisinya dengan segelas minuman berwarna merah di tangannya. Gue juga lelah belajar, gue juga lelah dituntut sempurna. Sesekali, gue juga mau istirahat. Kenapa gak boleh? Gadis itu masih menangis sesenggukan. Matanya terpejam, merasakan sensasi pening di kepalanya. Pria di sampingnya menatap lurus ke depan, mendengarkan setiap curahan hati yang dilakukannya. Gue mau dipeluk Papa dengan tulus. Kenapa Papa cuma mau meluk gue kalau lagi di depan media aja? Kenapa Papa cuma mau muji gue kalau gue dapat nilai sempurna aja? Gue juga manusia biasa. Gue jahat. Ya, gue udah ngelakuin banyak kejahatan. Cuma karena gue haus kasih sayang Papa. Maaf. Lagi-lagi gadis itu menggelengkan kepalanya sembari menangis pilu. Pria di sampingnya menghela napas berat. Ambar, ayo kita pulang. Ajaknya pelan. Lalu tangannya mulai meraih bahu Ambar, gadis manis yang sedari tadi sudah mabuk berat. Pulang, gumam Ambar linglung. Tanpa banyak basa-basi, pria itu memapah tubuh Ambar hingga menuju keluar klub malam. Tidak ada yang memperdulikan tingkah mereka, hingga membuat pria itu berjalan dengan santai. Gue gak mau pulang, gue gak mau belajar lagi. Hidung gue mimisan tiap kali gue belajar sampai subuh. Gak mau pulang. Ambar merengek dengan tubuh bergerak tak karuan, membuat tubuh pria yang tengah membopongnya juga ikutan limbung. Ambar, diem gak? Bentaknya kesal. Duh, sakit perut, ujarnya dengan tangan mencengkram perutnya sendiri, dalam keadaan mata terpejam. Astaga, pria itu mendesah kesal. Oke. Habis sudah kesabaran sang pria, karena kali ini tubuhnya sudah dipenuhi muntahan Ambar. Dengan menahan kesal, pria tersebut segera menggendong tubuh Ambar yang sudah lemah. Memasukkan ke dalam mobilnya dengan perlahan, tanpa mereka sadari, seluruh gerak-gerik mereka telah terekam dalam sebuah kamera yang difungsikan oleh seseorang. Lili. Astaga, Lili hampir saja merasa kesal dengan suara tersebut. Kenapa akhir-akhir ini terlalu sering mereka datang menemui Lili? Terlalu banyak alasan yang mereka lontarkan hanya karena ingin membuat Lili kerepotan. Sungguh menyebalkan. Lihat, apa yang kami bawa? Zahara dan Ratih kini tengah tersenyum lebar menatap Lili yang menatap mereka dengan bingung. Ya ampun, Bumil, kenapa jam segini masih kumal gini sih? Ayo kita mandi, terus kita jalan-jalan pagi. Ratih segera menyeret Lili yang kini tengah duduk di atas kasurnya. Memaksa Lili untuk memasuki kamar mandi, lalu mendandani Lili ala kadarnya. Kalian mau apa? Lili segera panik kalau menyadari kini tubuhnya tengah diseret oleh Zahara dan Ratih menuju sebuah tempat dengan banyak bawaan di tangan mereka. Oke, Lili merasa semuanya menjadi tidak wajar. Sejak kapan Ratih memiliki sikap seperti ini? Begitu cerewet dan pemaksa. Bukankah dia adalah gadis judes yang kerap kali merundungnya di tempat kerja? Dan Zahara, sejak kapan gadis itu menjadi begitu peduli padanya? Bukankah sedari awal Zahara adalah gadis yang paling anti dengan Lili? Ataukah
Mereka melakukan semuanya semata-mata karena rasa bersalah. Ini baru pukul 7 pagi dan mereka sudah ribut menyeret Lily ke suatu tempat yang bahkan Lily sendiri tidak tahu tempat tersebut. Bukankah harusnya Zahara sekarang sedang sekolah? Lily bertanya ketika mereka masih ribut di samping Lily yang tengah berjalan terseret-seret. Ujian sudah berakhir, aku hanya tinggal menunggu kelulusanku nanti. Zahara menjawab singkat. Bukankah Ratih seharusnya membantu ibumu sebelum berangkat kerja? Kini Lily menatap Ratih, gadis itu cengengesan. Tenang, kerjaan gue udah dihandle sama abang. Jawabnya ringan. Lily menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Nah, sampai! Pekik Zahara dan Ratih girang. Lily sampai terlonjak kaget karena suara mereka. Tunggu, satu lagi pertanyaan Lily. Sejak kapan mereka menjadi seakur ini? Lily mengedarkan pandangan. Perlahan Lily melepaskan gandengan tangan Zahara dan Ratih. Lalu maju ke depan beberapa langkah. Memejamkan mata, lalu menghirup udara sebentar. Menghembuskannya perlahan, lalu tubuhnya kini terasa sejuk karena udara dingin yang tiba-tiba menyapa. Kamu suka tempatnya? Tempat ini cukup menenangkan, bukan? Zahara mendekat. Aku kalau lagi sedih atau galau juga sering datang ke tempat ini, ujarnya kemudian. Lily tertegun. Makhluk sesempurna Zahara juga pernah sedih dan suka menyepi di tempat sesunyi ini. Riak air yang terkena sinar matahari pagi yang baru saja muncul menimbulkan cahaya yang menerpa wajah Lily. Gadis itu menikmati suasana ini. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Lalu angannya menerawang pada satu masa di mana sesungguhnya Lily pernah memimpikan untuk berkunjung ke tempat seperti ini bersama Bunda. Bunda, kerinduan Lily pada Bunda memang tidak pernah ada akhirnya. Li, ayo sini. Lily menoleh pada Ratih yang telah selesai menggelar sebuah tikar kecil, di mana di sana sudah tertata banyak makanan. Li, kita sarapan dulu. Zahara menimpali sembari melambaikan tangannya. Lily mendekat dengan langkah ragu. Lalu dengan gemas, Ratih berdiri dan menyeret Lily untuk segera mendekat pada tumpukan makanan yang sudah disiapkannya. Ayo makan yang banyak. Zahara menyodorkan sebuah wadah yang berisi salad buah, juga ada roti isi coklat di sana. Lily sampai mengerit bingung, bagaimana cara dia menghabiskan makanan sebanyak itu. Ini, minum susu ini juga selagi hangat. Ratih tak mau kalah, menyodorkan satu gelas susu yang baru saja dituang dari termos kecil yang dibawanya. Lily menerima makanan tersebut dengan ragu, lalu memakannya perlahan. Tak berselang lama, Lily mendengar tawa dari Ratih dan Zahara yang menceritakan sebuah lelucon aneh menurut Lily. Li, ayo senyum. Cerita seorang suami yang takut pada istrinya hingga dia rela tidur di luar rumah kalau melakukan satu kesalahan kecil. Tidakkah itu lucu? Ratih tergelak. Lily tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Lihat kan, aku berhasil membuat Lily tertawa. Ratih kembali tergelak senang, sementara Zahara merengut kesal. Aku juga punya cerita lucu. Dan akhirnya, Ratih dan Zahara menceritakan berbagai cerita lucu menurut mereka, membuat Lily menggelengkan kepalanya, lalu sedikit tersenyum kepada mereka.